Bapak dan Ibu hadirin sekalian, perkenan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mengikuti penayangan video Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dengan tegak. Udah. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis di jaringan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita langsung memasuki sesi acara pertama, yaitu opening speech dari Bapak Insinyur Madya Dana Tangkas, MSI IPU ASEAN Engineer. Seperti yang saya sebutkan di awal, beliau adalah founder dan CEO dari PT IBIMA, Ketua BKTI PII, dan juga Presiden dari Institut Otomotif Indonesia. Baik, kepada Bapak I. Madya Dana Tangkas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak GG atas waktunya. Yang kami hormati Pak Arif Rahman Hakim selaku Sesmen Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih Pak Arif sudah meluangkan waktunya membekali anak-anak muda kita di sini. Nanti beberapa ada sekitar 30-an atau nanti 50-an ya, kita harapkan nanti akan hadir terus dalam acara sore ini. Terima kasih Pak Arif mewakili Pak Menteri ya, Pak Menteri Teten Masuki. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Vicky, Ibu Victoria. Terima kasih Bu sebagai Deputi Kewirausahaan sudah nanti bisa secara detail bisa memberi motivasi kepada kita semua. Dan juga para narasumber, para pembicara yang lain, ada Mas Adit ya. Kemudian ada juga nanti moderator Pak Urip. Terima kasih nih Pak Urip juga pelaku UKM dan wirausaha juga nih. Beliau sudah mengembangkan beberapa desa di Indonesia dengan Kalapa. Kemudian juga Mas Adit sebagai CEO ya dari industri berbagai industri termasuk nanti ada komponen otomotif dan juga beberapa serat ya, pengolahan serat, dan juga ada nanti
adik-adik kita yang sudah bergiat. Ada Mbak Sumarni ya, dari Garut, dari CEO. Terima kasih Mbak Sumarni. Dan juga Ada udah pernah ketemu ya sebelumnya di acara matematik. oh iya betul, kita udah. Nah ini dilanjutkan sekarang ini, tolong nanti di-share anunya dengan teman-teman supaya bisa cepat bergiat kegiatan entrepreneurship ini. Dan juga ada Mas Widya dan Mas Randi ya. Terima kasih. Dan saya akan membuka dengan beberapa poin kalau diizinkan dalam waktu 10 menit ke depan terkait dengan pembekalan alumni muda Institut Teknologi Bandung dalam kegiatan entrepreneurship dan membangun startup. Jadi pertama-tama ya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan Om Namo Buddhaya dan Salam Ganesha. Pada sore ini, puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa akhirnya bertemu muka dalam Zoom ini dan mengikuti kegiatan pembekalan alumni muda. Dan tentunya dalam kegiatan entrepreneurship dan startup ini kita tidak boleh lepas dengan perkembangan global ya. Saat ini kita ketahui ada pandemi COVID global, kemudian ada bisnis global atau global supply chain gitu ya, termasuk juga nanti ada krisis ekonomi dan krisis industri yang pada akhirnya juga masuk ke negara kita. Dan tentunya nanti Pak Arif ya, Pak Sesmen juga nanti akan memberi keynote speech-nya di dalam kegiatan ini. Dan saya percaya niat kita adalah bagaimana mengembangkan wirausaha muda dan juga startup semakin banyak. Karena tantangan kita ke depan dengan adanya kegiatan kondisi yang ada sekarang, apakah itu pandemi COVID, kemudian ada perang dagang, termasuk situasi krisis ekonomi dan industri, nah ini mengalami permasalahan di dalam demand dan supply, terutama permasalahan kita adalah purchasing power, buying power daripada masyarakat kita. Dan juga banyaknya supply yang masih didatangkan dari luar negeri gitu ya, termasuk materialnya dan juga mungkin produk-produk IKM, UKM kita. Nah ini yang menjadi tantangan besar, bagaimana kita harus mengisi semua ini dari dalam negeri, termasuk saat ini kan kita ketahui entrepreneurship kita sekitar 1,5% ya, mungkin nanti Pak Arif yang akan menyampaikan. Sementara negara maju itu sudah harus mempunyai entrepreneur-nya itu lebih dari 5%, seperti Singapura 7% gitu ya. Nah ini kita akan pada sore ini ya, tolong nanti teman-teman yang muda bisa lebih bersemangat menyiapkan diri, atau mungkin ada masalah-masalah kesulitan apa ya kita dorong bersama supaya bisa lebih cepat ya majunya dan juga lebih luas gitu ya, lebih banyak yang bisa kita libatkan sehingga produk-produk Indonesia bisa kita buat, termasuk saat ini kan kalau kita lihat Bukalapak atau Alibaba atau dan lainnya itu kebanyakan masih 90% atau 80% itu masih produk UKM, masih impor ya. Nah ini tentunya dalam situasi belakangan ini kita lihat berbagai perubahan perilaku dalam kehidupan menggunakan media virtual, digital, work from home gitu ya, dan termasuk juga perubahan pasar itu ada dengan belanja online, e-commerce. Nah ini bagaimana kita menggunakan ini, termasuk platform digital, media sosial juga tumbuh pesat ya, dan tentunya di dalam proses produksinya juga nanti perlu dilihat dari aspek efisiensi, produktivitas, otomasi produksi, dan juga menggunakan teknologi lebih maju lagi, termasuk artificial intelligence, dan juga perlu adanya percepatan untuk bisa mensubstitusi ya, mengganti produk yang biasanya diimpor kita bisa buat di dalam negeri dengan menggunakan local resources dan juga local people ya. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Indonesia. Nah, ini yang kita lihat tentunya kondisi sekarang dalam serba krisis gitu ya. Di mana usaha kita juga krisis, termasuk dari R&D-nya dan juga nanti diversifikasi produknya dan juga nanti operation kita
transaksinya, cash flow, profit perusahaan juga menurun, ya tentunya kita akan dukung supaya bisa seperti yang saya sampaikan tadi, buying power, menumbuhkan pasar, meningkatkan pasar, dan juga mengganti produk-produk yang diimpor itu bisa dibuat dari dalam negeri. Dan dalam hal ini saya juga sebagai founder dan CEO IBIMA akan membantu mendorong lebih real tadi ya, karena kita juga mempunyai 7 business activity termasuk pengembangan anak-anak perusahaan nanti dengan research and commercialization, dan juga nanti ada entrepreneurship development dan incubator center, termasuk nanti ada business analysis, dan juga merger maupun acquisition maupun juga pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Dan tentunya nanti yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengembangan sentra IKM, sentra UKM, kawasan industri, ataupun juga nanti UKM dan kawasan koperasi ya. Nanti ada plasma inti plasma yang kita akan juga kembangkan di daerah-daerah, termasuk tadi adalah pusat dari entrepreneur dan inkubator center ini kita akan kembangkan. Dan sampai saat ini kita sudah ada beberapa bidang kegiatan, ya mungkin nanti juga bisa kita kerjasamakan, bisa kita buat kemitraannya dengan teman-teman anak muda ya dalam hal ini, supaya bisa cepat bergiatnya dalam bidang agro, kemudian juga nanti dalam bidang maritim, perikanan, termasuk juga kendaraan, pedesaan ya, roda 2, roda 3, roda 4, dan juga termasuk nanti ada baterai listrik, inverter, platform, kemudian alat mesin pertanian ya untuk berbagai produk, apakah itu pengolahan dari singkong, jagung, kelapa, minyak asiri, pisang, kedelai, dan lain-lainnya, dan juga termasuk juga nanti peternakan. Nah, ini juga yang kita ingin dorong ya di dalam industri otomotif juga, nanti kebetulan pemerintah mempunyai program 2030 bahwa Indonesia menjadi pusat industri kendaraan berbasis baterai dan baterai listrik dan juga motor listrik. Ya, tentunya sangat tepat kalau alumni muda ITB dan juga adik-adik milenial ya, ini kita gerakkan bersama. Dan juga saya dengan IBIMA dan teman-teman juga membuat namanya Millennial dan Made in ITB Business Center. Jadi apa yang bisa kita buat dari karya Made in ITB ini untuk juga membuat produk-produk dan jasa berbasis teknologi dari ITB. Nah ini yang kita kembangkan nanti ke depan dengan beberapa perusahaan yang sudah ada di bawah payung Super Holding IBIMA. Dan ini kita akan gerakkan nanti dari bottom up, dari bawah sampai ke atas. Kemudian ya tentunya tantangan penyiapan tenaga kerja ahli ini dan juga entrepreneurship, ya kita harus isi nanti dengan kompetensi industri, ada hard skill-nya, soft skill-nya, business skill-nya, termasuk juga digital skill-nya di berbagai bidang industri. Dan juga kerjasama dengan perguruan tinggi ya tentunya nanti dengan prodi-prodi yang ada di ITB dan juga termasuk nanti para pelaku bisnis juga untuk mengintegrasikan industri 4.0. Dan at the end ya kita harus berujung kepada bagaimana penyiapan sumber daya manusia, bagaimana menyiapkan wirausaha muda dengan proyek-proyeknya, termasuk nanti bisa kita kerjakan secara individu atau dengan perusahaan atau dengan pengusaha, sehingga kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, ada proyek-proyeknya, nanti ada mentornya, ada fasilitatornya, dan juga nanti ada kebijakan yang juga dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar, sedang, kecil ya, bisa menggandeng, termasuk bisa kita bangun sendiri, sehingga kita nanti berintegrasi dengan proyek-proyek yang ada, plan, do, check, action ya, kita akan follow up, sampai pada akhirnya kita kaitkan juga dengan program pemerintah ya, khususnya nanti dengan Kementerian Koperasi UKM yang sangat mendorong ya entrepreneur dan juga usaha kecil menengah yang ada di Indonesia, Small Medium Enterprise, dan juga koperasi yang kita harapkan bisa bergerak bersama gitu ya, bisa bergerak di dalam mendukung generasi muda Indonesia. Dan juga kita lihat nanti perkembangan industri 4.0 yang nanti lebih lanjut secara lebih detail hari ini saya nggak sampaikan.
Namun demikian ya kita tetap harus melihat bahwa di dalam kehidupan kita saat ini maupun ke depan kita akan berhadapan dengan dunia digitalisasi, bagaimana ada online system, kemudian remote working, e-commerce business, dan juga remote learning. Nah ini yang harus kita siapkan. Jadi saya kira pada hari ini sebagai awal daripada pembekalan alumni muda dan juga untuk langsung berkreasi menjalankan bisnisnya, demikian dulu. Nanti kita sambung dengan diskusi dan nanti Pak Arif Rahman Hakim akan juga memberi keynote speech untuk lebih memberi motivasi kepada kita semua dan supaya bisa bergerak dengan situasi yang terkini yang ada di negeri Indonesia yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Made Dana Tangkas atas sambutannya. Semoga dapat memberikan stimulus nih kepada para alumni muda untuk lebih meningkatkan jiwa entrepreneurnya. Ya, baik, Bapak dan Ibu, mari kita langsung memasuki sesi acara selanjutnya, yaitu paparan materi dari keynote speakers oleh Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim MS. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit nih profil dari Bapak Arif. Bapak Arif ini menjajaki pendidikan S1 Teknik Industri di ITB di tahun 1990 dan juga melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Policy Economics di University of sebentar, agak tidak terlihat. Illinois ya, at Urban Campaign di tahun Illinois, betul. Sebentar, kurang terlihat. University of Illinois at Urbana Campaign ya Pak ya, di tahun 1999 di USA. Betul ya Pak. Dan selanjutnya Bapak Arif ini bekerja di Bappenas dari tahun 1992 hingga tahun 2008 ya Pak? Betul ya. Selanjutnya dari tahun 2018 hingga 2013 bekerja di LKKP. Direktorat ya, LKPP ya betul. Selanjutnya di tahun 2013 hingga di tahun 2020 sebagai Sekretaris Jenderal di KPU ya Pak? Iya betul. Hingga dari tahun 2020 hingga 2021 melanjutkan di Kementerian Koperasi ya Pak sebagai Sekretaris Kemenkop dan UKM. Iya betul. Iya. Baik, kepada Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim MS, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Gege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Made Dana Tangkas, sahabat saya dari kuliah di TI dulu. Ya, Pak. Ya. Dan Bu Vicky, serta para narasumber yang hadir pada sore hari ini, dan rekan-rekan muda ya, entrepreneur muda dari alumni ITB yang saya banggakan. Saya berterima kasih sekali nih Pak Made bisa bergabung di forum ini ya untuk memberikan beberapa informasi dan juga nanti secara detail akan dilanjutkan oleh Bu Vicky. Pak Menteri, mohon maaf nih Pak Made dan teman-teman karena beliau ada kegiatan di Kalimantan ya, jadi meminta saya untuk mewakili beliau. Beliau selalu mendukung pada entrepreneur-entrepreneur yang pasti akan memberikan sumbangan di dalam penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang kita cintai. Saya dulu Pak Made pengen jadi entrepreneur, tapi belum mendapat bimbingan dari senior-senior. Jadi akhirnya masuk jadi birokrat. Kalau sekarang nih, alhamdulillah nih Pak Made mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk memberikan
pemikirannya ya supaya teman-teman kita nanti bisa menjadi wirausaha muda yang produktif dan tangguh ya. Jadi di masa pandemi yang tadi Pak Made sebutkan, meskipun kita dalam situasi yang tidak mudah, tapi peluang selalu ada, kan begitu ya Pak Made ya, peluang selalu ada. Dan pemerintah sangat berkomitmen ya untuk mengalokasikan belanjanya. Ya. Tahun 2020 sebenarnya ada peluang yang cukup besar, sekitar 340 triliun Pak dialokasikan untuk membeli produk-produk usaha mikro dan kecil. Namun realisasinya masih rendah Pak. Tahun 2020 aja baru sekitar 100 triliunan lah yang termanfaatkan. Artinya peluang ini belum ditangkap ya. Kita belum siap. Ya, kemudian produk-produknya kalau dikurasi juga ternyata masih banyak yang bukan buatan Indonesia ya, masih bukan buatan Indonesia. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti akan lebih banyak produk dari bangsa kita sendiri yang bisa masuk ke pasar pemerintah ya. Kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk modal dasar lah, naik kelas bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Kami sudah menyiapkan ya dukungan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi usaha mikro pun kita scale up ya, yang semula hanya 300 juta omsetnya sekarang disesuaikan dinaikkan sampai ke 2 miliar omsetnya. Artinya ini menambah lagi komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha meskipun omsetnya sudah naik di atas yang tadinya hanya 300 miliar ya. Jadi dan tahun ini kita sudah mulai nanti dengan satu restrukturisasi ya di kementerian kami untuk mendukung kewirausahaan juga langsung dibentuk satu unit eselon 1 ya. Deputi bidang kewirausahaan. Nanti Bu Vicky ya deputinya nih, deputi pertama nih yang membidangi kewirausahaan, dan Bu Vicky juga punya program yang sangat bagus untuk mewujudkan wirausaha muda produktif ya, yang tentu sumber dasarnya dari perguruan tinggi. Kami dari pemerintah sangat menyadari dan memberikan perhatian yang besar dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 ya, dengan menyusun beberapa target terkait kewirausahaan nasional. Antara lain yaitu rasio kewirausahaan nasional dari 3,47% di tahun 2020 diharapkan akan bisa menjadi 3,95% di tahun 2024. Artinya ini kita harus memang bersama-sama bersinergi agar setiap tahun bisa ditumbuhkan 500.000 wirausaha baru. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita juga punya unit-unit organisasi di pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah ya, maupun di pemerintah pusat. Di pemerintah daerah itu ada 514 ya kabupaten kota, yang mudah-mudahan juga ada 500 lebih perguruan tinggi yang siap untuk bersinergi mewujudkan wirausaha muda produktif. Ini apa yang dilakukan oleh Pak Made, saya kira sudah sangat sejalan ya Pak Made, dan saya mendoakan nih Pak Made mudah-mudahan menjadi ikatan alumni ITB ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Arif. Ya, saya doakan lah Pak, mudah-mudahan supaya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk generasi muda bisa lebih banyak lagi ya. Kemudian penumbuhan startup. Penumbuhan startup sekarang ini berdasarkan data yang ada 748 unit di tahun 2020, dan di 2024 diharapkan sudah bisa ada startup yang berbasis teknologi sebanyak 3.500 unit. Ini sudah di-state di dalam dokumen RPJM ya. Jadi kita memang punya PR yang cukup berat lah. Tapi insya Allah kalau diwujudkan bersama-sama akan bisa terwujud. Dalam mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan.
antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pasal 99 sampai dengan 101, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ini ada terutama di bab 7 dan di pasal 132 sampai dengan pasal 137. Kemudian sekarang Bu Vicky dan tim juga sedang merumuskan rancangan peraturan presiden tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Jadi untuk tadi mewujudkan bisa 500.000 wirausaha baru tumbuh. Dan kami di Kementerian Koperasi dan UKM, terutama Pak Menteri, sekarang ini sedang berupaya agar dukungan terhadap anggaran untuk mewujudkan pengembangan kewirausahaan nasional juga nanti bisa dialokasikan pada 2020 ya. 2022. Jadi pada 2022 mudah-mudahan Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai daya eksekusi yang lebih besar ya. Dan kami membuka kesempatan yang luas nih Pak Menteri tadi pesan, coba disampaikan nanti di forum ya. Untuk deputi kewirausahaan juga ya, karena Bu Vicky ini nanti akan mengakhiri ya bulan Mei Bu Vicky nanti, kita diminta untuk merekrut mencari dari kalangan non pemerintah ya. Nah, dan kita akan usahakan mendapatkan izin dari Presiden untuk deputi kewirausahaan nanti bisa komandani lah dari kalangan entrepreneur gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh kebijakan tersebut yang saya sebutkan diupayakan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dalam satu ekosistem yang terintegrasi, terutama dalam rancangan peraturan presiden tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Antara lain mengatur kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama bagi kementerian, lembaga, Pemda, dan stakeholder dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target rasio kewirausahaan dan pertumbuhan wirausaha. Kemudian memperkuat posisi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator di sektor usaha mikro, kecil, dan juga kewirausahaan, serta peran dari masing-masing stakeholder di dalam rencana aksinya. Demikian Pak Made dan Bapak Ibu, rekan-rekan wirausaha muda ITB yang saya banggakan, mudah-mudahan niat baik ya dari teman-teman muda untuk menjadi wirausaha ini akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar kalau rasio wirausaha kita akan bisa meningkat ya, paling tidak tadi di atas 4% lah, di atas 4%. Sekarang masih sangat belum mencukupi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM atas paparan yang sangat menarik dan sangat informatif sekali. Selanjutnya, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi keynote speaker bersama seluruh peserta. Boleh dinyalakan videonya dalam aba-aba saya. Dalam hitungan ketiga akan diambil dokumentasinya dibantu oleh panitia. Baik, boleh dengan pose yang bebas. Dalam hitungan ketiga, oke, masih menunggu videonya untuk dinyalakan dulu ya. Double thumb boleh. Baik, boleh. Jempolnya di atas juga boleh. Baik, dalam hitungan ketiga, panitia siap? Ini jempol. Ya, 1, 2, 3. Baik, lagi ya Bapak, Ibu. Oke, boleh dengan gaya bebas lagi. Silahkan diganti posenya. 2 boleh ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Ya, oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya dalam pengambilan dokumentasi. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita langsung memasuki sesi acara selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Urip Sedio Widodo. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Gigi. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini di sore hari yang cerah di Jakarta, kita berkesempatan untuk bertemu dengan tokoh di pemerintahan, khususnya Kementerian Koperasi, dan juga 5D Tangkas, ini yang sungguh tangkas, sudah menawarkan ide-ide beberapa proyek dalam lintas sektor industri, dan nanti akan kita nikmati sajian dari kakak apa adik nih ya, alumni muda yang sudah menunjukkan suksesnya dari Mas Widya Putra, Mas Randi Arya Duta, dan Mbak Sumarni Rifemi, ya. Itu mestinya adik-adik saya nih ya. Baik, saya tidak berkepanjangan, jadi dalam kesempatan ini kita pengen lihat apa yang tadi sudah ditawarkan dari pemerintahan bahwa ingin atau selalu ya untuk membentuk situasi lingkungan industri yang kondusif, terutama untuk pengembangan UKM, kewirausahaan nasional. Lalu dari pihak swasta bisa saya sebut, dalam hal ini Pak Made mewakili teman-teman IBIMA itu men-challenge ya bagaimana swasta juga tidak bisa berdiam diri untuk berperan aktif mengaktualisasi apa yang sudah difasilitasi pemerintah sehingga kemajuan negara Indonesia ini adalah hasil kerja kita semua, kerjasama pemerintah, swasta, dan para pribadi kita semua. Nah, kita ingin mendengar dari 3 narasumber kita sore ini untuk mulai bercerita bagaimana mereka berupaya sejak awal membina usaha, startup, dan sampai sebesar yang saat ini. Mohon maaf, ini sekarang saatnya adalah Ibu Victoria, Ibu Insinyur Victoria Boru Simanung Khalid, MM, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk memberikan arahan apa yang mestinya dan seharusnya dilakukan dan harapan-harapan dari pemerintah. Dan tentu saja kita ingin mendengar Ibu Vicky untuk menjelaskan apa yang sedang atau telah difasilitasi oleh kementerian, terutama deputi di bawah Ibu Vicky. Kami persilakan Ibu Victoria. Terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Made, Pak Uri, dan semua Bapak Ibu yang hadir di dalam acara sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera kita semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Sesmen Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan strukturisasi di kementerian, kemudian rencana-rencana bagaimana kita ingin mendorong lagi UKM Indonesia supaya lebih maju dan berdaya saing. Nah, kami tadi sudah disampaikan, saat ini di kementerian sudah ada deputi kewirausahaan, baru 2 bulan, tetapi kami sekarang sudah mencoba membuat beberapa program yang mungkin kami akan sosialisasikan, dan kami mohon juga tanggapan ataupun masukan supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar dapat mendorong bertumbuhnya wirausaha muda ini menjadi kenyataan. Boleh next? Nah, kita ketahui bersama, next saja langsung.
Nah, kita ketahui bersama saat ini menurut data BPS jumlah UMKM Indonesia ada 64 juta. Tapi 98% itu usaha mikro. Walaupun PDB-nya memang cukup baik juga 37%, hampir sama dengan share PDB dari usaha besar. Tetapi dengan jumlah yang menghampir 64 juta ini produktivitas dan daya saingnya sangat rendah. Nah, ini menjadi tantangan. Apalagi kalau kita nanti mau lihat share-nya kepada ekspor. Ini sangat amat kecil. Nah, ini yang menurut pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri TTN di Kementerian Koperasi ingin mengubah struktur piramid yang saat ini struktur UKM yang berbentuk piramid dengan jumlah yang sangat besar di mikro itu ingin kita geser menjadi struktur yang lebih gentong, lebih gemuk di tengah. Artinya kita ingin mendorong lebih banyak UKM. Untuk maksud apa? Karena tadi di pengusaha-usaha mikro ini umumnya mereka itu adalah pengusaha yang subsisten. Sebetulnya juga tidak semuanya punya passion bisnis, tapi mereka karena terpaksa dan tidak punya strategi bisnis yang memang cukup baik. Ini belum lagi ditambah dengan tadi sudah disampaikan Pak Arief bahwa rasio kewirausahaan Indonesia itu cuma 3,47%. Artinya itu cuma sekitar 9 juta. Jadi dari 64 juta yang kita anggap menjadi wirausaha adalah 9 juta, berarti sisanya adalah pengusaha-pengusaha yang kualitas kewirausahanya masih perlu dioptimalkan. Nah, ini tantangan. Nah, mengapa Deputi Kewirausahaan dibentuk dan didorong untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan usaha mikro kecil menengah. Nah, jiwa kewirausahaan ini bukan sekedar bisnisnya yang baik, tetapi justru yang lebih utama adalah motivasi dan attitude. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau nanti IBIMA kerjasama dengan ITB dan lain sebagainya, dua faktor ini yang menurut JEM itu adalah attitude dan motivasi itu harus menjadi juga pemikiran pokok untuk mengembangkan kewirausahaan Indonesia atau kewirausahaan UKM. Nah, dengan kita ingin bergerak kepada struktur piramid yang gemuk di tengah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief bahwa akan didorong bertumbuhnya wirausaha-wirausaha muda dan startup. Nah, kenapa kita boleh next? Nah, kita coba lihat di Indonesia itu kenapa menurut Global Entrepreneurship Monitor dari 2019 rendahnya kewirausahaan Indonesia itu disebabkan memang literasi atau pengenalan kewirausahaan masyarakat Indonesia sejak dini itu masih sangat rendah. Kita lihat pendidikan atau modul-modul atau mata kuliah kewirausahaan itu baru di mahasiswa, kalaupun ada di SMK. Nah, ini sekarang kami sedang diskusi dengan Kemendikbud supaya sejak dini kewirausahaan ini ditanamkan di anak-anak muda, sejak dini ditanamkan supaya ke depan mereka bisa berkembang. Kemudian yang hal yang memang tidak mendukung perkembangan kewirausahaan Indonesia adalah tadi saya sampaikan ekosistem. Ekosistem kita nggak saling menunjang. Tidak saling menguatkan dan lengkap sehingga UKM atau calon wirausaha atau wirausaha yang ingin naik kelas bisa terakses apakah itu dengan pembiayaan, pemasaran atau teknologi dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Nah, ini menjadi tantangan sehingga Kementerian Koperasi sekarang ingin mendorong pembentukan ekosistem dengan sasaran anak muda. Nah, ini ada kaitannya dengan alumni ITB dan juga nanti IBIMA. Kenapa anak muda? Karena Pak Menteri ingin mengembangkan wirausaha yang berbasis sains dan teknologi. Karena ini akan lebih mempercepat pertumbuhan atau perkembangan bisnis entrepreneur daripada kita hanya hobi, kemudian karena kita punya warisan dari orang tua seperti batik, terbiasa, tetapi kita akan gabungkan kolaborasi dengan teknologi supaya produknya lebih berkualitas, diterima oleh konsumen, apalagi konsumen kekinian, dan itu menjadi produk yang berdaya saing.
Nah, kemudian yang kenapa kita anak muda itu tahun 2020 itu jumlah UKM jumlah usia produktif ada 68% dan 24%-nya itu kategori muda. Tetapi pada tahun 2024 itu gen milenial, kemudian gen Z dan post Z itu mencapai 174 juta orang. Ini jumlah yang luar biasa yang tidak mungkin tertampung di PNS, ASN, pegawai negeri ataupun di tenaga kerja di korporat maupun ini. Sehingga kita perlu mendorong entrepreneur karena mereka ini anak-anak muda, intelek yang kalau kita tidak sentuh, tidak siapkan menjadi entrepreneur, mereka akan menjadi masalah sosial di kemudian hari. Nah, ini kita perlu kembangkan sejak awal dan pemerintah ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan anak-anak muda ini. Dan tentu kita ingin mengembangkan tadi anak muda sudah berbasis sains dan teknologi, tentu berkelanjutan dan mampu menciptakan ruang tenaga kerja. Karena apa? Tadi sudah kami sampaikan, Pak Menteri tidak ingin menambah jumlah pengusaha mikro. Justru yang ingin ditambah adalah pengusaha UKM. Kalau usaha mikro dia cukup dirinya sendiri. Dia tidak membuka ruang untuk penyerapan tenaga kerja. Tapi kalau UKM tentu dia membutuhkan tambahan tenaga kerja dan ruang ini perlu diisi oleh pengusaha-pengusaha mikro yang tadinya tidak punya passion. Nah, untuk itu kami sekarang sedang membuat program untuk tahun ini. Pengembangan kewirausahaan itu tadi yang seperti disampaikan Pak Sesmen adalah dengan pendekatan ekosistem. Nah, jadi mitra yang akan kami ajak adalah mitra yang mampu menciptakan atau menyediakan ekosistem bertumbuhnya wirausaha. Nah, ini ekosistem yang ingin dibentuk adalah bahwa produk yang ingin diinkubasi dari anak-anak muda ini sebetulnya kita ingin mulai sejak mereka mahasiswa. Mereka ini diinkubasi oleh perguruan tinggi untuk memenuhi pasar yang ditargetkan. Tadi Pak Made sudah sampaikan ada industri mobil dan ke depan industri mobil listrik berbasis baterai. Nah, ini peluang-peluang yang perlu ditangkap oleh anak muda kita. Jangan sempat masuk lagi produk-produk impor. Apalagi nanti di Sultra dan di beberapa tempat akan dikembangkan penambangan nikel bahan baku baterai. Dan BUMN tadi sore juga sudah press release bahwa akan dibentuk holding company untuk bahan baku baterai. Nah, ini harusnya ditangkap oleh anak-anak muda kita untuk bisa mereka menjadi entrepreneur yang memanfaatkan bahan baku yang ada di Indonesia. Jangan sempat diekspor, baru kita impor lagi baterainya. Nah, ini peluang yang perlu dikembangkan, pasar ada. Nah, bagaimana menginkubasi anak-anak muda ini? Nah, ini perlu perguruan tinggi. Di sana ada profesor, ada lab, ada dosen-dosen yang bagus. Nah, ini kita perlu inkubasi anak-anak muda ini. Tidak hanya diinkubasi di tekniknya, tetapi juga inkubasi di bisnisnya. Karena kita ketahui bersama ini kendala di UKM Indonesia, apalagi kita tadi sudah sampaikan mau menjadi penyedia belanja barang dan jasa pemerintah. Produknya oke, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Waktu diproduksi 1, oke, UKM bisa menyediakan. Diproduksi 10, oke, tapi begitu diminta 1000 dan kontinu setiap waktu tertentu, apa seminggu atau sebulan, kewalahan UKM. Karena apa? UKM tidak mampu memanage-nya dengan bahan baku, tidak mampu memanage dengan teknologi dan sebagainya. Nah, melalui inkubator ini yang ingin kita inkubasi. Jadi lengkap, dia tidak hanya dari segi teknik atau teknologi produknya, tetapi juga dari manajemennya, mulai dari bahan baku dan manajemennya. Kemudian kita juga perlu akses ke permodalan. Nah, ini pemerintah sekarang sedang juga menyiapkan permodalan-permodalan yang sesuai, dan kami akan kerjasama dengan berbagai angel investor, crowdfunding, dan lain sebagainya. Dan saat ini Pak Menteri sedang ingin mempersiapkan untuk membuat SMEs funding fund, SMEs development fund, supaya skim kredit yang tersedia untuk entrepreneur yang ingin scale up
itu tersedia dananya. Karena dana yang ada sekarang hanya cukup cocok untuk usaha mikro dan langsung kredit komersial. Tetapi di tengah-tengahnya ini masih kosong dan ini yang ingin diisi oleh Pak Teten supaya ekosistem bagi pertumbuhan entrepreneur ini bisa berkembang dengan baik. Nah, menurut kami ini peluang yang cukup besar untuk dikerjasamakan Pak Made dan teman-teman. Anak-anak muda tadi alumni, mereka sudah jadi entrepreneur, tapi bagaimana kita inkubasi mereka tidak hanya menjadi wirausaha pemula, tapi justru yang ingin kita ciptakan bukan hanya dari kuantiti, tadi sudah disampaikan ingin dicapai rasionya 4,0, tetapi juga dari kualitas. Kita ingin munculkan wirausaha mapan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi mitra dari investor yang saat ini sedang gencar-gencar ingin didatangkan dari luar negeri dan mereka harus berkolaborasi, bermitra dengan UKM. Nah, ini tantangannya, UKM mana nih yang siap? Nah, ini menjadi tantangan kita mempersiapkan UKM-UKM yang memang mapan, yang produknya sudah terstandarisasi, sertifikasi, sehingga bisa masuk kalau istilah Pak Made tier 2, tier 1 dan sebagainya, dan juga bisa menjadi mitra-mitra investor asing yang sekarang sedang ingin masuk ke negara kita. Nah, inilah yang ingin kita kembangkan. Dan kalau dengan ITB Pak Made, kami memang sudah mulai ada kerjasama dengan SBM dan inkubator yang ada di ITB. Itu malah kita sudah kerjasamanya mulai kalau nggak salah di ITB itu sekarang sudah ada tenan yang mau dipersiapkan menjadi wirausaha mapan. Jadi ITB berfungsi atau berperan sebagai inkubator akselerator. Nah, ini kita ingin kembangkan. Nah, kalau IBIMA mungkin ada, kalau sudah ada akselerator baik, tapi kalaupun ingin menciptakan wirausaha pemula sebagai rantai pasok, pemasok rantai pasok, tadi saya lihat dari struktur industri yang ingin dikembangkan Pak Made kan ada produk akhir, tetapi untuk menghasilkan produk akhir ada produk-produk antara. Dan tentu ini hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak muda berbasis sains. Tidak mungkin pembatik atau pembuat dodol UKM yang seperti itu yang kita ingin bina. Ini anak-anak muda ini yang ingin kita inkubasi. Nah, di sini mungkin kita perlu kerjasamakan, kita perlu kembangkan, dan ini akan didukung dengan Perpres yang tadi sudah disampaikan. Kami sedang menggarap Perpres, bagaimana kolaborasi berbagai pihak bisa kita arahkan. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah sedang ada 400 triliun dan tiap tahun ini menjadi belanja untuk produk UKM. Tidak hanya pemerintah tapi juga BUMN. Nah, BUMN ini kan yang kemarin saya coba lihat ada butuh rem kereta api, ada butuh alat trafo listrik untuk PLN dan lain sebagainya. Harusnya ini tidak impor. Nah, bagaimana UKM-UKM kita bisa mempersiapkan produk-produk tersebut? Nah, kami memang sekarang sedang mencoba, masih sangat awal karena kami memang baru 2 bulan, untuk berdiskusi agar BUMN bisa ikut di dalam inkubator perguruan tinggi. Dia bisa menyiapkan CSR-nya tidak dalam bentuk uang, tapi mungkin ahli-ahli yang tahu spek yang dibutuhkan, dan bisa membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan menginkubasi produknya sehingga benar-benar pas nanti dengan kebutuhan BUMN. Itu captive marketnya juga cukup besar. Nah, ini peluang-peluang yang ini ingin kita kembangkan, walaupun tadi yang akan menjadi narasumber ada wirausaha yang produk akhir, tadi ada minuman ya, minuman dan lain sebagainya, itu baik juga. Tetapi kami juga ingin mengembangkan produk-produk tidak langsung ke produk akhir Pak Made dan teman-teman. Karena apa? Kalau kita hanya menghasilkan produk akhir dan kita dorong semua anak-anak muda ke sana, itu akhirnya nanti mereka perang di pasar, Pak. Karena semuanya kemasannya bagus, produknya menarik, kekinian. Nah, akhirnya apa? Adu pasar. Nah, ini yang kita dorong, coba bagaimana mereka bisa menjadi pemasok supplier dari rantai pasok industri. Kita Indonesia punya sumber daya melimpah. Ada kelapa, ada hortikultura, ada ikan dan lain sebagainya. Bagaimana kita jagung dan sebagainya menjadi supplier dari bahan baku industri, sehingga ini kan industrinya bisa berkembang di pedesaan
dan mahasiswa bisa kita dorong untuk jadi pengusaha di desa sehingga mereka tidak berebutan untuk mencari kerja di kota. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dalam rangka mengembangkan kewirausahaan nasional, dan kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan apakah ITB, IBIMA, dan mungkin juga dengan tadi yang disampaikan Pak Made, industri-industri yang sudah masuk dalam holding IBIMA. Nah, ini yang kita perlu diskusi lebih detail, kita buat bisnis modelnya sehingga setiap tahun kita bisa menumbuhkan wirausaha baru, bahkan mematangkan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan, sehingga kita tidak hanya menumbuhkan secara kuantitas tetapi juga kualitas. Dan mudah-mudahan dengan kolaborasi berbagai pihak kita bisa berharap ekonomi Indonesia dikuasai oleh produk dalam negeri termasuk produk UKM. Nah, ini peluang mumpung COVID. Banyak produk impor tidak bisa masuk. Sementara bangsa kita sudah terbiasa dengan level dari produk impor tersebut. Nah, bagaimana nih anak-anak muda bisa menyiapkan produk-produk dengan standar yang sudah ada, bahan baku kita ada, teknologi anak muda kita pasti cepat belajar, digitalisasi mereka kuasai. Nah, kita ambil kesempatan ini. Pasar Indonesia 270 juta ini peluang yang sangat besar untuk kita kuasai, yang pelan-pelan nanti kalau sudah semakin kuat kita bisa menjadi eksportir ke negara lain. Mungkin itu paparan dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vicky. Teman-teman semua, baru saja dijelaskan dan gamblang bagaimana pemerintah, deputi, khususnya deputi bidang keurusan Kementerian Koperasi dan UKM, itu memfasilitasi sehingga membentuk satu ekosistem yang kondusif untuk pengembangan UKM, usaha awal, usaha mula, atau startup. Ya. Baik, kita menuju kepada Mas Fahri Aditya, Chief Executive of Business Development and Corporate PT Rekada Multi Adi Prima. Nah, silakan dibaca prestasinya. Betapa kita bisa sebetulnya bersama-sama ya para alumni muda ini untuk bisa mengefektifkan aktualisasi dari kemampuan kita pribadi dan berkelompok, karena sudah saatnya pemerintah juga selalu mendorong kita untuk bekerja sama dalam metode multiple helix, pemerintah, swasta, dan beberapa stakeholders lain untuk bekerja sama kita dalam mensejahterakan hidup kita. Baik, silakan. Apakah sudah hadir, sudah siap? Baik. Pak Fahri Aditya. Ya, Pak Urip. Mohon izin sedikit share kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pak Made yang saya hormati dan yang selalu saya kangeni selalu, Pak. Terima kasih selalu melibatkan kami. Walaupun kuliahnya sama-sama di Bandung, tapi saya Bandungnya bagian masak-masak, Pak. Jadi ITB bagian masak-masak. Apa Pak ya? Saya share kepada teman-teman. Pak Arif, asesmen dari Kementerian Koperasi, Ibu Victoria, Ibu Deputi yang selalu juga memberikan encourage, semangat selama ini juga kepada kami, kepada teman-teman sekalian. Mohon izin saya sedikit share bahwa sebenarnya Pak Made sudah memberikan presentasi, tadi Pak Arif juga, Bu Vicky juga. Memang tidak mudah bagi kita semua untuk menjalankan, terutama ketika kita berbicara ekosistem. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya sedikit share saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jalan yang tadi Pak Made, Pak Arif, dengan Bu Vicky sudah sampaikan. Mohon izin, apakah sudah terlihat Bapak, Ibu? Kelihatan. Jelas. Baik. Ya, ini hanya prolog saja bahwa memang tadi seperti Pak Made, Bu Vicky, Pak Arif sudah sampaikan, memang
potensi Indonesia itu besar ketika berbicara bagaimana populasi startup ini bisa menjadi meningkat ketika memang dunia sedang dihadapi dengan permasalahan dengan krisis yang diawali dengan terutama permasalahan virusing corona ini. Tapi ada satu hal yang sebenarnya saya sangat pahami bahwa ketika bicara virus versus manusia, harusnya capability human ini bisa dalam tanda petik mengungguli dari kemampuan virus yang bisa melumpuhi bukan hanya kehidupan sosial kita, tapi juga kehidupan perekonomian kita. Ketika saya diberikan pendidikan atau ilustrasi atau teori-teori yang menurut saya yang saya dapat dari Pak Made atau Bu Vicky ini memang dalam tanda petik tidak mudah menjadi startup itu untuk bisa menjamin bahwa satu ekosistem itu bisa menjadi suatu ekosistem yang bisa menjadi inline. Nah, ini salah satu sebenarnya ketika kita selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya. Tapi bagaimana kekayaan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua, terutama teman-teman muda yang harapannya bisa menjadi tulang punggung bangsa ini. Ini adalah salah satu yang sebenarnya saya lihat kebetulan mohon maaf. Indonesia salah satunya adalah penghasil kelapa nomor 1 di dunia sekarang ini. Tapi bagaimana sekarang produk-produk output dari kelapa itu bisa menjadi kebanggaan terutama untuk bangsa Indonesia. Ketika kita bicara makanan, kita tahu semua ketika bicara santan itu adalah salah satu potensi dari karakteristik makanan kita yang dimana dari Sumatera, mungkin dari beberapa pulau lainnya maupun budaya sudah menggunakan. Ada lagi industri turunan makanan lainnya yang menggunakan dari hasil turunan kelapa ini bisa kita manfaatkan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita bisa optimalisasi dari material turunan kelapa ini, yaitu adalah salah satunya pengembangan yang kami lakukan adalah pemanfaatan dari sabut kelapa. Saya tidak akan berbicara Indonesia kaya lain-lainnya, karena saya yakin dengan satu kekayaan kita bisa mengoptimalisasi, harapannya sebenarnya efeknya bukan hanya untuk dalam tanda petik industri kita semata, tapi memang kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Nah, ini perjuangan kami, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita melihat potensi itu ada, tidak mudah memang bagi kami untuk memulainya. Kenapa? Karakter atau culture yang muncul di daerah itu, tadi Bu Vicky sudah jelaskan, untuk masuk ke dalam suatu ekosistem itu membutuhkan bukan hanya pelatihan secara produk, tapi juga secara karakter atau culture dari industri yang ada di daerah. Memang tidak mudah ketika tadi Pak Made juga sedikit jelaskan bahwa untuk masuk inline terhadap suatu industri ini, terutama industri di otomotif ini, karakter untuk dari sisi kualitas, dari sisi sistem, lalu juga dari sisi karakter prosesnya, itu memang bukan menjadi suatu hal yang mudah. Kenapa? Daerah belum tentu familiar dengan sistem yang sebenarnya sudah diadop majorly para supplier komponen otomotif ini, terutama yang ada di Indonesia ini, baik itu dari Jepang maupun dari negara lain, memang tidak mudah. Tapi memang itu adalah perjuangan memang harus dikejar ketika kita ingin mengatakan bahwa komponen lokal ini menjadi komponen yang harapannya bisa menjadi salah satu komponen yang melakukan substitusi lokal maupun juga kita orientednya kepada ekspor. Nah, ini yang tadi Bu Vicky atau Pak Made sudah sampaikan. Ketika bicara teknologi R&D itu, ini yang selalu ketika saya ikut beberapa acara itu, memang step-step ini yang pada dasarnya harus dilakukan. Inilah step-step yang kami lakukan yang selama ini. Ketika ide itu muncul, bagaimana tentang basic risetnya, lalu juga teknologi formulasinya, lalu juga proses-prosesnya, bagaimana kita membuat skala prototipe, lalu bagaimana kita dalam skala besar. Memang step-step ini bukan hanya membutuhkan dana, waktu, juga tenaga bukan hanya dari seorang startup, tapi juga seorang startup harus bisa membentuk sebuah tim yang memang paham, sejalan, dan harapannya tahap terakhir itu menjadi tahap yang dalam tanda petik menjadi suatu visi misi bagi suatu perusahaan. Nah, tahap-tahap ini yang sudah kebetulan saya lakukan dari tahun 2017, kami mulai berkolaborasi
bukan hanya dengan universitas yang ada di Indonesia, tapi juga dengan pemanfaatan pembelajaran juga melalui balai-balai di kementerian yang terintegrasi, terutama di Balai Kementerian Perindustrian, yang harapannya standarisasi ini akan muncul. Jadi kalau kita berbicara tadi ide-ide yang sudah ada, kita mau bikin produk A, kita akan mengatakan sebagai istilahnya inisiator pertama ini, kita akan selalu mengatakan ide kita yang paling bagus. Tapi pertanyaannya, apakah ide atau produk yang kita output itu bisa menjadi standar, bukan hanya untuk kita, tapi kita berbicara standarnya juga standar minimal Indonesia, orientasinya juga ekspor. Inilah progres yang kami lakukan dengan pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Vicky, bagaimana kami harus berkolaborasi dengan universitas, lalu juga Pak Made juga dengan ilmu Toyota Production System-nya juga mengajarkan kami. Akhirnya ada suatu produk yang bisa kami kembangkan untuk salah satu mensupport dengan sangat sederhana kebutuhan industri majornya yang ada di Indonesia. Jadi kalau tadi Bu Victoria dengan Pak Made sudah jelaskan, kami adalah salah satu produsen pensuplai komponen dan alhamdulillah perusahaan kami sudah mensuplai kurang lebih sekitar 65% sampai 70% current produk kami. Produk insulation yang berbasis material sisaan dari tekstil. Nah, itu adalah salah satu perjuangan kami yang akhirnya di-acknowledge berdasarkan standarisasi. Akhirnya produk kami dijadikan referensi untuk dibuatkan SNI-nya. Jadi kami adalah inisiator produk perdam kami untuk komponen otomotif ini untuk dibuatkan SNI-nya berbasis material dari sisaan tekstil. Lalu bagaimana tentang yang lain? Ternyata potensi-potensi itu bukan Indonesia yang membutuhkan, ternyata dunia membutuhkan. Atas dalam tanda petik binaan dari Pak Made, salah satu yang produk kita gunakan itu adalah pemanfaatannya dari sabut kelapa. Nah, dari pemanfaatan dari sabut kelapa ini dan pemanfaatan sisaan tekstil ini, akhirnya kami pun membuat jurnal internasional. Tidak mudah bagi saya untuk mempelajari bagaimana seorang startup pada saat itu belajar bukan hanya dari sisi desain proses, desain produk, tapi juga desain dari sisi dalam tanda petik knowledge-nya. Kami mempelajari dan kami diajari bagaimana membuat jurnal internasional. Kami diajari bagaimana step-stepnya, bukan hanya membuat skripsi yang bisa kita copy paste, tapi bagaimana jurnal internasional ini bisa kita pertanggungjawabkan ke depannya. Nah, ini hasil kolaborasi kami dengan Kementerian Perindustrian, juga dengan university. Tanda tangan ini ternyata bukan hanya tanda tangan di atas kertas saja. Hasil-hasil kami lakukan ini ternyata alhamdulillah bukan hanya jadi recognition bagi kami, industri diakui oleh beberapa konsumen yang sudah menggunakan produk kami, dan akhirnya produk kami pun dijadikan referensi sebagai material yang berstandar terutama di Indonesia. Ini salah satu yang kita juga dorong, ternyata industri otomotif itu bukan hanya berbicara kendaraan yang ada di jalan saja. Ternyata salah satu industri yang membutuhkan, salah satunya adalah industri pertahanan kita, juga meng-acknowledge dengan data yang hasilnya produk yang kami kembangkan ternyata hasilnya 30% lebih improve daripada current material dengan basis data dari TNI Angkatan Darat. Nah, ternyata bukan hanya perdam saja yang bisa kita develop, ternyata ada salah satu komponen juga bisa kita gunakan optimalisasi atas pemanfaatan dari salah satu senjata yang digunakan oleh TNI AD untuk melokalisasi, yang dimana selama ini TNI AD melakukan import untuk beberapa komponen dalam senjata itu sendiri. Ternyata salah satu komponen itu bisa kita substitusi dan hasilnya 25% lebih baik itu dari sisi pricing, baik dari sisi kualitas. Yang paling terakhir adalah bagaimana sekarang kekuatan yang ada di TNI ini berkolaborasi dengan kekuatan yang ada di negara kita sendiri, yaitu pemanfaatan dari sabut kelapa. Kami pun juga tidak bosan-bosan atas masukan dari Pak Made, coba bagaimana produk ini kita branding keluar. Branding ini bukan hanya bagaimana kita menjual produk saja, untuk melakukan sosialisasi terhadap mother company beberapa otomotif ini tidak mudah. Tapi ternyata
beberapa mother company yang ada di Jepang ini untuk car makers, baik itu Toyota, Daihatsu, dan lainnya, itu ternyata sudah merecognize dan mereka sebenarnya sudah paham dan mereka sebenarnya willingness untuk menggunakan. Bagaimana sekarang industri yang ada di Indonesia itu bisa tercipta, tadi Bu Vicky sudah menyampaikan ekosistemnya. Dan akhirnya kami sudah mampu menunjukkan dan alhamdulillah kami sudah dapat LOI dari salah satu ATPM yang Indonesia. Dan Pak Made, terima kasih masukannya. Di bulan kemarin, alhamdulillah kami sudah register menjadi salah satu supplier Toyota. Jadi memang Pak Made dengan idenya ini adalah salah satu bagaimana mendorong kami yang selama ini menjadi tier 2 yang mensuplai produk menjadi kepada tier 1 dan akhirnya alhamdulillah Toyota sudah meng-acknowledge produk-produk kami dan di tahun ini di bulan Januari kemarin kami sudah masuk menjadi tier 1. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Made atas bimbingannya dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak mudah menjadi kami untuk meyakinkan bahwa kami mampu bukan hanya dari sisi proses, tapi baik itu dari sisi kualitas maupun sistemnya. Nah, ini beberapa produk yang kami bisa share. Untuk produk yang pertama ini adalah produk salah satu yang digunakan oleh komponen mobil Lexus yang ada di Jepang maupun yang ada di Amerika. Lalu juga ini salah satu produk yang sudah kami uji berdasarkan requirement yang ada di otomotif dengan kualitasnya ya, dengan pengujiannya standarnya galon yang tidak pecah. Ini adalah material yang current digunakan dengan galon yang sama. Ternyata terjadi improve dari sisi kualitas dan ternyata secara pricing kita lebih kompetitif. Nah, ini yang tadi Bu Vicky sudah sampaikan, alhamdulillah juga kami juga supply sudah inline dengan beberapa kebutuhan di Inka kereta api untuk insulation dalam gerbongnya, yang dimana PT Inka sudah melakukan pengujian yang Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat bahwa hasil kita lebih tinggi daripada current material yang mereka sudah gunakan. Artinya apa? Sebenarnya potensi itu ada, memang recognition dari beberapa institution yang ada di Indonesia ini memberikan peluang bagi kita semua untuk bisa masuk dan inline ke kebutuhannya. Ini juga untuk industri di infrastruktur, ini kita pemanfaatan dari mengganti dari yang awalnya pakai beton, kita gunakan sabuk kelapa sebagai penahan banjir yang ada di beberapa jalan tol. Nah, tadi Bu Victoria sudah sampaikan, Pak Made sampaikan, inilah satu ekosistem yang sudah kami desain. Tidak mudah bagi kami, tapi inilah real adanya. Alhamdulillah Pak Made, kami sudah inline dengan bagian finance. Insya Allah dalam tahun ini kita bisa melakukan komersialisasi dan harapannya memang challenging untuk produk kita untuk ekspor ini sudah di depan mata dan mohon dukungan dari Pak Made dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu ekosistem yang sudah saya desain, yang memang tadi Bu Victoria sudah menyampaikan dengan data, tapi kalau teman-teman bisa lihat, ternyata ada peluang. Negara memang bantu kita. Saya merasakan sendiri, Kokobot yang salah satu produk yang kita kembangkan pun di tahun ini dijadikan SNI untuk kebutuhan otomotif dan harapannya produk-produk impor sudah tidak lagi masuk ke dalam Indonesia yang sudah diprotek dengan standar yang ada sekarang ini dan juga dengan recognition industri yang sudah kami paparkan. Ini hanya recognition yang sudah kami buat, ternyata negara mengapresiasi bukan hanya awarding yang kami terima, tapi juga recognition dari beberapa customer yang alhamdulillah itu membuat performance dari customer kami itu bisa lebih meningkat. Ada 4C yang sebenarnya Pak Made, Bu Vicky tadi sudah ajarkan kepada saya selama ini. Ketika bicara 4C itu connection, collaboration, capability, dan competitiveness. Jika teman-teman memiliki connection, artinya apa? Networking. Ketika bicara networking, saya merasakan sendiri bagaimana saran masukan Pak Made, Bu Vicky, maupun bapak-bapak yang lain, ternyata saya bisa melihat dari sisi wisdom-nya. Karena apa? Itulah yang nanti akhirnya kita bisa implementasikan pada saat di lapangan. Keilmuan itu akan selalu sama. Tapi sisi wisdom itu akan selalu berbeda pada saat experience seseorang itu pada saat dia menjalankan aktivitasnya. Salah satunya memang tadi saya sampaikan bahwa ketika saya berkoneksi dengan Pak Made, saya berkoneksi dengan Kementerian Koperasi, akhirnya saya menemukan satu kolaborasi. Ketika saya menemukan satu kolaborasi itu tadi, puzzle dari hulu, puzzle intermediate bisnis, puzzle hilirnya pun saya jadikan satu, akhirnya menjadi satu ekosistem bisnis yang saling membantu.
Ketika bicara capability, artinya kemampuan kami bersama tim, kami lihat dari sisi aspek engineering, dari aspek proses, terakhir juga dari aspek marketing. Dan competitiveness, saya selalu diajarkan oleh Pak Made, harapannya bahwa sebenarnya customer itu tidak harus melihat produk kita murah. Karena apa? Harapannya proses menjadi produk itu tidaklah mudah untuk menjadi TRL itu 9. Tapi nilai competitiveness itu bisa dilihat dari beberapa aspek, salah satu bagaimana kita menjalin atau menghalau produk-produk import yang dimana ada beberapa cost yang sebenarnya dikeluarkan selama ini. Ada aspek kedua adalah bagaimana pemanfaatan lokal ini menggunakan material lokal yang harapannya kita tidak tergantung dengan nilai mata uang yang ada di luar. Lalu yang terakhir yang paling penting bagaimana pemberdayaan lokal yang ada di Indonesia ini terutama SDM-nya itu terangkat baik itu secara derajat maupun dari sisi kualitas produksinya. Mungkin Pak Made, Bapak Ibu sekalian, Pak Urip, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Saya mohon maaf karena memang ini adalah sebagai murid yang selalu Pak Made atau Bu Victoria ajarkan kepada kami, make it real, make it happen. Just make it simple. Itu yang sebenarnya bisa saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Pak Urip, terima kasih waktunya, Pak Made. Terima kasih. Sangat inspiratif, Mas Fahri Aditya. Ya, terima kasih. Ini Mas Fahri ini milenial atau kakak milenial nih ya? Milenial juga nih Mas Aditnya. Ini juga ya. Luar biasa. Sudah melesat sekali, udah banyak sekali nih anunya. Hasilnya nih ternyata hebat. Dulu dong siapa Pak? Wah, siapa dulu gurunya ya? Terima kasih Mas. Teladan. Gurunya dulu dong siapa? Luar biasa. Terima kasih Mas Fahri. Jadi contoh tadi perkembangannya pesat dari industri otomotif sampai ke mungkin vital dan strategis ya ketika bekerja sama atau dipercaya dengan TNI Angkatan Darat. Nah, milenial berikutnya nih sudah hadir Mas Widya Putra, Ramdi Aryaduta dan Sumani Rifemi. Kita menunggu hal-hal yang dahsyat para milenial, alumni muda ITB, bagaimana kiprah ceritanya nih dari awal sampai sebesar yang sekarang ini. Silakan yang pertama Widya Putra. Ya, terima kasih Pak Urip atas kesempatannya. Selamat sore Pak Made, Bu Victoria. Salam kenal. Ya, Mas Widya. Ya, senang sekali saya bisa sharing apa yang kami lakukan selama 4 tahun ini. Jadi kami itu fokus di bidang makanan khususnya Pak, itu di bidang olahan jamur Pak. Jadi olahan jamur dan nabati kita plant-based company gitu. Jadi kita buat daging-dagingan dari nabati gitu Pak. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Impossible Burger, Beyond Meat yang lagi rame di Amerika, nah kita buat di Indonesia. Tapi kita memang nggak fokus di patty karena kita lihat konsumsi patty di Indonesia itu kan masih sedikit. Jadi kita fokusnya di siomay, nugget, kemudian ada sosis, ada dendeng, seperti itu. Jika boleh sebenarnya saya pengen tunjukin produk-produk kami sih Pak. Boleh jadi co-host mungkin biar saya share screen Pak. Sudah, silakan. Oke. Udah ke-share ya? Oke. Ya. Oke. Jadi ini kita ada 2 brand Pak, kebetulan ada Mas Home dan Meatless Kingdom. Brand pertama kami itu Mas Home dan yang kedua Meatless Kingdom. Nah, bisnis kami ada sekitar 7 jenis produk. Yang pertama itu adalah Mas Home Box. Jadi Mas Home Box ini adalah media edukasi jamur Bapak Ibu. Yang selama ini mungkin kita dulu pas sekolah nanamnya mungkin toge aja ya Bapak Ibu ya. Toge, kemudian cabai gitu. Nah, di sini kita memberikan inovasi. Kebetulan background saya mikrobiologi angkatan 2008. Kita mengedukasi generasi muda. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan gimana sih generasi muda ini
bisa menanam atau grow your own food. Jadi menanam makanan mereka sendiri di rumah gitu. Dan menariknya dari produk ini juga kita mengajarkan bagaimana mereka memanfaatkan limbah, Bapak Ibu. Ini karena dibuat dari serbuk gergaji, bahan utama medianya seperti itu. Nah, kemudian produk kedua kami yaitu keripik jamur. Nah, kenapa sih kita main di keripik jamur? Karena kita melihat di Red Ocean itu banyaknya itu adalah keripik singkong, keripik pisang gitu. Nah, keripik jamur ini belum ada nih yang benar-benar hip gitu. Jadi kita masuk ke ranah keripik jamur juga. Kemudian ada kaldu jamur. Nah, kaldu jamur di sini mungkin Bapak Ibu lebih familiar yang di modern market itu banyakkan yang produk impor ya, Bapak Ibu, produk impor dari Cina. Nah, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang memang orang yang udah concern dengan non-MSG, beralih ke makanan lebih sehat. Sebenarnya ada loh produk lokal yang memang nggak kalah rasanya dibanding produk impor, seperti itu Pak. Nah, kemudian ini kita mengkonsepkan di mana dalam satu produk kita sebutnya Mushroom Explorer, Center of Mushroom. Di dalamnya itu ada keripik jamur, kaldu jamur, media tanam jamur, kemudian ada games edukasi jamur juga. Jadi paket komplit yang kalau anak-anak coba itu mereka bisa tahu dari hulu sampai hilir. Jadi media tanam jamur mereka bisa mencoba menanam jamur hingga mereka bisa merasakan oh ternyata olahannya itu seperti ini gitu. Yang menarik adalah kita buat konsep board game-nya Pak, Bapak Ibu. Jadi kita buat ini mengenalkan jamur-jamur, kurang lebih 12 jenis jamur, tapi dalam permainan yang cukup familiar bagi kita. Jadi ular tangga versi jamur kalau kami bilangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plant-based meat atau mushroom-based meat. Yang tadi saya sempat sharing di awal itu adalah ini produk-produk yang kami kembangkan memang di tahun 2020. Jadi pada saat pandemi itu mungkin di sebagian besar bisnis itu justru cut produksi, cut pegawai gitu ya Pak. Kita justru kembangin hampir semuanya ini di tahun 2020 gitu. Hampir setiap bulan kita kembangin satu produk dan seterusnya. Jadi ini semua non hewani, tidak mengandung hewan sama sekali dan tidak mengandung produk seperti telur, susu juga seperti itu. Jadi memang sasaran kita adalah orang-orang yang sudah mulai concern dengan makanan plant-based karena alasan kesehatan, alasan lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian juga di tahun 2020 kita mengembangkan bumbu-bumbu makanan, tapi yang membedakannya adalah bumbu kita ini non-MSG, Bapak Ibu, non-MSG yang karena kita menggunakan kaldu jamur tadi. Kaldu jamur, kemudian kita pikirkan lagi inovasinya seperti apa, kita lahirkan produk-produk seperti ini. Gitu. Nah, terakhir ini produk terakhir kita keripik, tapi kalau Bapak Ibu familiar dengan Fishkin, produk keripik Fishkin, nah ini kita Fishkin vegetarian istilahnya. Jadi kita menggunakan nori dan kulit tahu yang membuat teksturnya menyerupai Fishkin seperti itu. Mungkin itu aja Pak kalau perkenalan apa yang kami lakukan selama 4 tahun ini. Mungkin nanti ada sesi pertanyaan gitu Pak, lebih menarik. Ya, terima kasih Widya, sangat menarik ya. Bagaimana jamur yang tumbuh banyak di Indonesia itu bisa menjadi satu potensi kesejahteraan, ya, kesehatan. Langsung saja saya lihat chat box, apakah ada pertanyaan? Nah, ini menarik, jualannya langsung keren. Bagaimana menjadi reseller? Coba kita coba, silakan. Ya, kalau reseller nanti bisa hubungi di Instagram kami aja Bapak Ibu. Nanti saya chat mashome.id gitu. Ya, menurut saya sih ya untuk sesi ini kurang elok rasanya saya bahas sistem reseller gitu. Jadi mungkin kita bahas mengenai inovasi atau seputar pengalaman kami di startup boleh juga gitu.
Di mana produksinya? Ini ada bertanya. Oh iya, Mungkin kalau kita ya. base-nya di Cimahi, Bapak Ibu, Cimahi, Jawa Barat. Kenapa kita pilih Cimahi? Memang kita sangat menekankan kalau di dalam bisnis itu kan resource itu sangat penting ya. Jadi kita mendekatkan diri ke resource. Nah, sementara kalau Bapak Ibu, ya kita kan semuanya pernah berkuliah di Bandung ya, tahu bahwa di Lembang, Cisarua itu salah satu sentranya jamur gitu. Nah, kami di tahun 2017-2019 itu sempat bertani jamur juga, Bapak Ibu. Nah, tapi kita merasakan sendiri gitu, yang mungkin selama ini saya dulu taunya di sekolah gitu ya, bahwa petani itu ditekan oleh tengkulak dan sebagainya, dan itu yang memang kita rasakan gitu di 2017 sampai 2019. Makanya kita pikir ketika kita nggak siap di produk hilir, itu ya akan terus seperti itu gitu. Makanya kita sekarang fokuskan dulu di hilirnya, kita kencengin inovasi produknya, jenis-jenis produknya. Once kita udah settle di sana, kita balik lagi ke hulu juga akan lebih mudah, karena secara keilmuan sebenarnya kami mampu juga gitu untuk bertani jamur. Seperti itu sih. Artinya Widya, bagaimana penguasaan sumber daya bahan baku ya, itu menjadi potensial untuk dikuasai ya. Bagaimana menguasai itu? Ya, jadi yang pertama itu adalah kita dari pengalaman kita udah bertani jamur, itu Pak. Jadi kita udah banyak kenalan petani-petani, rekan petani yang lain gitu. Jadi kita bisa dapat harga juga yang kita udah tahu harga pasarannya lah, seperti itu. Dan kita kan nggak hanya kenal 1-2 petani, tapi poktannya, kelompok taninya juga gitu. Jadi itu yang memastikan bahwa resource untuk produk kami ini terjamin. Baik, terima kasih Widya Putra. Berikutnya baik, rekan kita nih, Ramdi Arya Duta, mengingat waktunya. Sudah baik. Siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Pak Made, Pak Arif, Ibu Victoria, Pak Urip, Mas Fari, Mas Widya, dan Mbak Sumarni. Perkenalkan, nama saya Randy Arvita. Saya alumni Oceanografi 2007. Kegiatan saya sekarang adalah sebagai praktisi bisnis kuliner di bidang makanan dan minuman. Ada 3 brand yang saya kelola. Pertama itu ayam gepuk Pak Gembus, yang kedua warung Raja Sambal, yang ketiga adalah kopi Sakare. Mungkin saya lebih banyak cerita kali ya. Saya nggak mempersiapkan slide, jadi mungkin bisa di tengah jawab aja nanti. Tapi saya mau cerita aja bagaimana dulu saya memulai bisnis. Saya mulai bisnis di tahun 2016. Pertama brand yang saya buka itu adalah ayam gepuk Pak Gembus di Depok. Dulu saya ketika buka bisnis, saya sempat sebelumnya juga menjadi karyawan di oil and gas. Tapi 2015 karena ada gejolak harga minyak yang menjadikan saya kena PHK gitu. Jadi akhirnya banting setir ke bisnis kuliner. Tapi sebenarnya waktu itu belum difokuskan di bisnis kuliner karena mencoba untuk mencari pekerjaan juga gitu. Karena saya tahu untuk di bidang saya sendiri di oceanografi belum banyak bidang-bidang pekerjaan yang fokus untuk di keilmuannya gitu. Jadi banyak teman-teman di alumni oceanografi juga yang merasakan yang sama seperti saya gitu. Nah, jadi akhirnya ya banyak teman-teman yang juga banting setir ke entrepreneur gitu. Nah, kenapa saya memilih kuliner? Karena menurut saya kuliner adalah bisnis dengan entry barrier yang relatif mudah gitu. Karena semua orang bisa masak, semua orang bisa jualan gitu. Nah, tapi dengan dengan berlangsungnya waktu sampai sekarang saya menjalani bisnis ini selama 4 tahun, saya merasakan ternyata bisnis kuliner ini menarik karena
kalau tidak kita barengi dengan keilmuan, itu saya rasa nggak akan survive gitu. Karena dalam surveinya, bisnis apapun bisnisnya itu ada namanya honeymoon period. Jadi semua jenis bisnis itu 0 sampai 6 bulan adalah waktu honeymoon period. Jadi di mana situ dia rame, di mana situ dia orang penasaran gitu. Nah, tapi setelah itu gimana kita how to survive gitu. Nah, di sini diperlukan ilmu bisnis kuliner. Nah, jadi di 1 tahun belakangan ini saya aktif di praktisi F&B. Saya juga menginisiasi komunitas kuliner di Sumatera Barat. Alhamdulillah akan dicanangkan sama Wakil Gubernur Sumatera Barat yang juga sebagai pengusaha di bidang pertanian. Dan saya juga aktif di sharing-sharing ilmu bisnis, terutama di bisnis kuliner, baik itu dari branding, baik itu dari operasional dan marketing gitu. Jadi saya berinisiatif untuk sharing ilmu secara gratis itu di tempat coffee shop saya di Kopi Sakare gitu. Jadi alhamdulillah kegiatan saya itu berdampak positif tapi belum besar. Nah, ini peluang karena menurut saya edukasi itu nomor 1. Jadi permasalahan yang dihadapkan oleh UMKM saat ini adalah mungkin dari permodalan, mungkin dari distribusi barang, perizinan. Nah, itu semua seperti dikatakan oleh Ibu Victoria, itu bisa dilakukan pendekatan ekosistem. Nah, dari semua permasalahan tadi, ini bisa kita kerucutkan dalam bentuk keilmuan gitu. Nah, ini yang saya mau bangun bersama tim untuk membangun platform edukasi bisnis kuliner gitu. Nah, mungkin itu menjadi goal saya nantinya karena saya sudah 4 tahun di mana waktu saya di bisnis lebih banyak dibandingkan waktu saya di pekerjaan sebelumnya. Jadi saya sudah fokus di bidang ini. Saya tinggalkan keilmuan saya, tapi saya ingin apa yang saya alami berdasarkan pengalaman dan teori bisa saya sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi kalau untuk saat ini saya berfokus di daerah saya di Sumatera Barat gitu. Jadi untuk bisnis saya kebanyakan di Sumatera Barat. Baik, itu aja sih. Halo. Baik, terima kasih Mas Sandi. Jadi yang barat ini kelihatannya menarik ya. Tadi Widya di Jawa Barat, Randy di Sumatera Barat ya. Nanti Sumarni apakah sudah siap di barat mana ini? Jadi kuliner lagi ya, food lagi. Siap, apakah itu yang paling mudah bertahan di pandemi? Ya, silakan. Sumarni. Oke. Terima kasih Pak Urip, Mas Randy, Mas Widya, dan Amada. Sukses selalu Pak. Ini saya mau share screen ya, bisa nggak? Silakan. Oke, sebentar. Oke, ini karena kemarin audiensnya saya dihubungi karena alumni muda, jadi saya siapkan beberapa slide agar bisa dilihat oleh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarni Rifemi, panggilan saya Ani. Saya alumni matematik angkatan 2008. Sekarang saya full time entrepreneur. Sebelumnya saya juga sama seperti Mas Randy ya, saya engineer di Schlumberger dari tahun lulus kuliah tahun 2012 sampai akhir 2016, 2017 awal saya udah mulai bisnis full di Garut Kulit ini. Nah, sebelumnya ini saya memang anak perminyakan yang agak sedikit nakal ya gitu. Ketika training
karena nih kebetulan di perusahaan ini banyak difasilitasi training di luar negeri ini, saya banyakannya tuh keluyuran gitu, banyak keluyuran, dan ternyata keluyuran itu membawa hikmah karena sekarang ini ternyata jaringan ekspor saya itu banyak didapat ketika dulu saya nakal ketika training di luar negeri. Oke, ini sedikit milestone dari Garut Kulit. 2016 itu saya mulai masih kerja di Schlumberger karena emang saya senang dagang, senang jualan gitu. Saya mulai menjual barang-barang kecil lah, yang bersifat reseller, membantu teman yang ada di Garut karena kebetulan di Garut ini sentra produk kulit, jadi saya hanya membantu dulu. Dan ternyata menarik, jadi 2017 saya seriusin. 2017 ini saya pertama kali ekspor ke Afrika. Saya supply kulit ke hotel di Nairobi di Kenya, dan juga saya sempat ekspor di Nigeria juga. Terus lanjut tahun 2018 saya ekspor ke berbagai negara sampai ke UK, ada US, ada Norway, itu masih dengan produk kulit ya. Kulitnya itu mulai dari upholstery, terus jok gitu, terus untuk sofa dan lain-lain, kebutuhan hotel, terus sampai ke produk-produk fashion ya. Dan sekarang di 2019 kemarin mulai retail, kami mencoba berjualan retail juga di Indonesia, karena tadinya namanya aja Garut Kulit ya, karena saya emang nggak berniat retail. Ini sekarang ekspansi untuk mencoba retail di dalam negeri, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang sampai regional. Kita juga berjualan di Filipina, di Malaysia, dan di Singapura. Ini sedikit petanya yang nggak diupdate ya, ini peta tahun lalu. Ekspor ke beberapa negara selama beberapa tahun belakang. Ini menjadi repeat order. Agak susah sebetulnya untuk awal-awal, untuk pemula seperti saya, apalagi bukan berasal dari keluarga pebisnis, itu untuk mengawali bisnis, apalagi ekspor, ini memang agak sulit, apalagi dibandingkan dengan produk-produk misalkan Cina yang lebih murah. Jadi memang agak struggle, tapi dijalani terus sehingga customer makin bertambah, dan bisnisnya terus continue. Dan yang paling membanggakan lagi, kita pernah ekspor ke Hong Kong. Jadi saya sempat kaget juga ada orderan dari Hong Kong gitu. Ini bener apa enggak nih? Karena kan notabene-nya dia udah sangat dekat ke Cina ya gitu. Sangat akan lebih mudah kalau mereka belanja di Shenzhen misalkan, seperti itu. Tapi ternyata kita juga mampu gitu menyuplai barang seperti tas, sabuk, dan lain-lain ke Hong Kong. Jadi mungkin ini sedikit insight bagi teman-teman di sini, bagi para pengusaha. Ternyata kita juga bisa ekspor ke negara seperti ke Hong Kong gitu. Mungkin yang usaha jamur juga mungkin bisa dikirim ke sana ya. Ini untuk klien kita juga supply ke B2B untuk keperluan corporate. Ini klien lokal dan mancanegara. Oke, dan ini untuk yang retail. Di retail ini kita sekarang udah 13 kota di 13 offline store di 5 kota di Indonesia, termasuk ada di Medan, di Jakarta ada lebih dari 7 store. Kita kerjasama dengan Goods Dep dan Meizo Store karena kita berkonsinyasi dengan Dep store besar, dan akhirnya kita punya 13 offline store di seluruh Indonesia. Dan ternyata tadinya saya sangat
underestimate retail gitu, karena biasanya ekspor berjumlah besar, terus tadinya underestimate retail, tapi ternyata sekarang pandemi ini retail sangat membantu gitu, karena apalagi retail online ya, di website kita atau di website Garut Kulit atau di marketplace itu ternyata sangat membantu, karena mungkin orang udah muak ya tidak belanja, jadi orang pada belanja lewat online karena nggak bisa ke mall. Ternyata retail ini sangat membantu sekarang di saat pandemi, walaupun B2B menurun dan ekspor agak menurun permintaan dari luar negeri, dan kita masih bisa berjalan, karyawan kita masih bisa bekerja dengan banyaknya demand dari dalam negeri. Karena apa? Ya kita masih pemula ya Pak, sebagai pengusaha pemula, dan ketika kita punya profit, saya juga mencoba berekspansi. Salah satunya kita berekspansi di bidang real estate. Kami ada satu project real estate, baru sedikit, baru di bawah 50 rumah di Garut lokasinya, karena kita masih belum bisa bersaing dengan di Jakarta ya Pak ya, seperti Lipo dan Sinarmas dan lain-lain. Jadi kami start di Garut. Kita punya real estate, walaupun setelah 1 tahun berjalan ini langsung dipukul sama pandemik, jadi penjualan rumah mewah memang agak turun di sana, tapi kita masih survive, dan kita juga mencoba menambah bisnis di leather related business seperti barang-barang aksesoris kebutuhan UKM di Garut, seperti supply seperti ring atau sleting gitu. Kita punya toko supplier di Garut untuk membantu UKM lain agar mereka mendapatkan aksesoris yang baik. Terus untuk transition story mungkin kita bisa skip. Itu aja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan memberi gambaran kepada teman-teman, dan jika ada pertanyaan silakan di kolom chatting atau bisa ditanyakan ke Pak Urip. Terima kasih. Terima kasih Ani, luar biasa. Dari Garut Go Global katanya. Apakah Ani Asgar katanya, petani paling muda? Ya betul, Asgar saya. Asli Garut. Ternyata orang Garut nggak cuma tukang potong rambut ya Pak ya. Oh ya. Tukang potong rambut. Asgarnya hebat-hebat. Di Kadin, di Ken itu Asgar, ada Pak Raup, ada Pak Aris Mufti ya. Itu teman-teman Asgar hebat-hebat tuh Pak. Termasuk Pak Cahyana Ahmad Jayadi. Ya, ada Profesor Maman juga nih. Ya, timnya Mbak Andi ya. Ya. Nanti kita bisa ketemu-ketemu Pak kalau udah pandemi beres. Sip, ketemu kita. Baik, ini dari 3 usahawan, ini adalah UKM yang IKM ya, industri kecil menengah. Jadi ada olahannya, kuliner sampai ke kulit dan fashion. Bahkan tadi real estate ya, itu membuat itu properti ya ini ya. Ya, mulai properti Pak. Masih kecil sih unitnya, masih kemarin bikinnya cuma 30 unit. Jadi klaster aja Pak. Klaster, langsung habis itu 30. Sekarang karena ini pandemik baru 50-60% Pak baru terjual. Tapi ya alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya. Baik. Baik, ada pertanyaan lain teman-teman. Ini waktu sebenarnya sudah 17.33, lebih 3 menit dari jadwal panitia. Mungkin masing-masing dari Widya, Randi, dan Ani memberikan closing ya kepada peserta ini, bagaimana memulai dan bagaimana survive, terutama karena ketika tadi sudah disebut justru pada saat pandemi itu tuh ada peluang-peluang. Nah, bagaimana Anda sebagai orang yang tajam melihat peluang itu apa sih? Kenapa pandemi bukannya orang pada tutup ini malah berkembang ya?
dan berkembangnya mungkin malah juga diversifikasi ke bidang lain. Silakan mungkin urut lagi dari Widya, Randy, dan Ani ya. Apa closing statement-nya? Oke, ya jadi tips atau closing statement dari saya adalah kita selalu mungkin pas di ITB juga sering ya dibilang inovasi-inovasi gitu Pak. Jadi itu yang selalu kita tanamkan gitu bahwa di setiap ya kalau kata pepatah ada dalam kesempitan ada kesempatan gitu ya. Jadi itu yang kita lihat sih, dan kelebihan dari memang kita IKM ini adalah kelincahannya Pak. Jadi ketika ambil keputusan, oke, kita mau buat produk ini cepat gitu. Kalau perusahaan besar kan mungkin mereka karena udah rigid, udah banyak berlapis-lapis gitu ya. Jadi untuk berubah ketika masa pandemi itu nggak semudah itu gitu. Nah, apa yang saya rasakan memang keuntungannya adalah ketika kita memang bisa melihat opportunity dan kita juga masih cukup lincah untuk itu ya. Itu jadi satu benefit gitu buat kami. Dan kemudian yang kedua adalah gimana kita sebagai entrepreneur juga mampu memanfaatkan resource lokal gitu. Jangan selama ini kita mindsetnya impor melulu gitu. Dan salut dengan ya kayak Mbak Sumarni gitu kan, bisa sampai ekspor gitu. Kita juga lagi ada target di tahun ini bisa ekspor gitu. Mungkin harus banyak belajar dari Mbak Sumarni nih kita. Itu aja mungkin Pak Urip. Iya, terima kasih. Tidak, luar biasa. Next, Mas Randi. Iya, mungkin untuk teman-teman yang baru memulai bisnis, mulailah dari masalah. Nah, permasalahan yang akan menjadi peluang. Nah, gimana terkaitannya dengan kondisi saat sekarang? Yang dimana kita semua berhadapan dengan yang namanya COVID, pandemi. Semua sektor berdampak, nggak ada yang bisa tahu bagaimana mengatasi masalah ini gitu. Jadi untuk pebisnis pun bertahan saja sudah juara gitu. Jadi bagaimana kita caranya untuk bisa survive, ya itu tadi kita mulai mencari micro behavior. Jadi mulailah dari perilaku kecil yang sekarang berubah gitu, dari mungkin orang dari offline ke online gitu. Nah, mulailah melirik dari micro behavior. Sekarang banyak brand-brand besar yang turun ke jalan, yang tadinya masuk ke mall sekarang sudah turun ke jalan ramai-ramai. Sebagian sudah banyak turun, tapi belum semua. Ini untuk bisnis kuliner. Nah, ini jadikan peluang. Mana yang bisa dilihat, mana brand besar yang belum turun ke jalan, kita bisa bikin bisnis seperti mereka. Ini peluang. Nah, jadi dan itu semua harus dibungkus dalam knowledge, ilmu. Kita tidak bisa hanya modal nekat aja. Harus ada konsep yang bagus. Jadi menurut saya ilmu itu penting. Jadi untuk penutupnya mungkin saya kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu jadikanlah semua tempat adalah sekolah, jadikanlah semua orang adalah guru. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Andi. Next, Ya, Ani, silakan. Pak sebelumnya ada pertanyaan dulu ya dari Mbak Icang. Biologi 2008, bagaimana caranya dapat network di luar negeri. Itu kemarin dulu saya kan karena bekerja di oil and gas, jadi ya sering bolak-balik ke luar negeri, dan memang basically saya emang senang networking, dan ternyata networking itu menjadi aset yang paling besar yang saya punya, karena saya orang yang tidak memiliki modal besar dan bukan dari keluarga yang akan memberikan modal yang banyak gitu untuk usaha. Jadi di situ adalah network itu adalah aset nomor 1 bagi saya, dan sampai sekarang itu networking selalu saya menjadikan aset itu ya. Karena saya bisnis B2B, jadi kan itu saya selalu keep up dengan kenalan-kenalan yang saya miliki. Itu Mbak Melisa untuk pertanyaannya. Lalu untuk closing statement-nya,
di pandemi ini betul seperti Mas Randy bilang, itu survive itu sudah bagus, survive aja gitu, atau enggak tidak rilis karyawan, tidak layoff karyawan, itu sangat luar biasa di saat pandemi. Jadi kalau profit itu sangat lebih luar biasa lagi. Jadi memang di pandemi ini kita yang penting survive, semuanya survive, dan karyawan kita semua bisa masih bisa bekerja gitu sih. Dan untuk melihat peluang, ya tadinya Garut Kulit ini tidak terlalu fokus ke retail, meng-underestimate retail karena jualnya satuan dan lama. Ternyata retail lah yang perdagangan di dalam negeri inilah yang menyelamatkan kami di saat pandemi seperti itu. Jadi mungkin nanti setelah beres pandemi ini jadi kuat kedua-duanya kan gitu. Di dalam negeri kita bisa jualan, dan di luar negeri juga kita kembali lagi bisa barang seperti sedia kala, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Urip. Kalau ada pertanyaan yang lain bisa di chatting aja ke saya ya. Baik, terima kasih Mbak Ani, terima kasih semua Widya, Nandi dan Ani. Jadi saya nggak untuk meresumakan, tapi ini contoh wirausahawan muda yang inspiratif, juga bertahan bahkan di juara di bidang masing-masing, ya. Kuliner sampai ke kulit, tadi bahkan berkembangnya itu diversifikasi usaha, dan juga malah ada yang ekspor duluan, berkembang ekspansi di dalam negeri malah belakangan, ya. Jadi ini cukup menarik, gaya-gaya yang unik, dan biasanya menjadi sesuatu yang dicari karena beda dengan yang lain. Misalnya tadi Widya itu menggabungkan games ya dengan food industrinya, lalu Randy bahwa semua harus berdasarkan edukasi dan keilmuan, lalu Ani titip bahwa aset itu menjadi penting, dan aset itu adalah jaringan bukan eksternal tapi juga karyawan adalah jaringan juga di dalam, sehingga tidak atau hindari layoff pada saat kesulitan, karena dengan mereka lah kita bisa berkembang. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang luar biasa, karena waktu juga nanti mungkin lain kali panitia bisa mengadakan lagi event yang lebih besar, lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Urip. Sebelum kita sampai pada penghujung acara, mari bersama kita mendengarkan sedikit ringkasan barangkali dari Bapak Madedana Tangkas atau kata penutup begitu. Kepada Bapak Made dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita mendengar dari Pak Arif, Rahman Hakim, dari Ibu Vicky, kemudian masuk juga dari Mas Widya, Mas Randy, Mbak Ani, ya. Kelihatannya lengkap lah sudah nih program alumni muda ITB untuk memasuki dunia entrepreneur, dan juga masuk bagaimana bergelut dalam startup. Termasuk tadi Mas Adit ya, Mas Fahri Aditya, yang kebetulan sampai sangat asik dan juga menggeluti dunia otomotif. Jadi saya dalam beberapa kegiatan yang lalu itu memang sangat menekankan sekali bahwa produk-produk yang berkaitan dengan otomotif perlu kita bangun ya, karena di Thailand itu contohnya itu suppliernya itu vendornya 2.500, sementara di kita masih 900, jadi ketinggalan 1.600 gitu ya, untuk memasok pada komponen-komponen untuk otomotif, apakah itu di tier 1, tier 2, tier 3, termasuk material.
Nah, ini kesempatan emas untuk ke depan melihat perkembangan industri yang ada di Indonesia. Saya tadi dengarkan ada industri makanan minuman, itu juga masuk prioritas di Kemenperin kan sekarang. Kemudian industri alat-alat kesehatan, dan juga industri farmasi, obat-obatan, dan juga nanti termasuk industri tekstil, dan juga ada industri farmasi, industri elektronika, dan juga industri otomotif. Jadi ada 7 industri yang sekarang ditekuni. Kemudian ditambah tadi dari Bu Vicky dan Pak Arif sudah menekankan kita masih kurang entrepreneur ini. Masih kurang sekarang untuk mencapai bisa 4% gitu ya tahun 2024. Kalau bisa jangan menunggu 4% paling. Barangkali nanti kalau bisa dipercepat 5% gitu ya. Nah, ini momentum yang sangat baik untuk kita semua. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bisa kita tindak lanjuti. Tadi saya udah ada di chat, saya sudah taruh juga nomor HP dan juga nanti dari tim ya. Nanti bersama Pak Urip juga banyak wilayah yang ya di daerah-daerah, termasuk juga nanti dengan tim kita nih, teman-teman yang ada di IBIMA gitu ya. Kemudian dengan tadi Mbak Ani yang mungkin nanti produk-produknya tadi bisa diversifikasi lagi dan kita buat inovasi yang related dengan kebutuhan yang ada yang nyata sehingga nanti lokomotifnya bisa menarik gerbongnya gitu. Sehingga pertanyaan B2B kan, business to business. Jadi sebagai masuk kepada assembler atau juga kepada distributor gitu ya. Sehingga kita connecting-nya, sistem ekosistemnya jelas, pembeliannya jelas gitu ya, dilakukan oleh Mas Adi berapa dan terukur dan nanti kita bisa Iya, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis dari Pak Made. Koneksi putus ya. Iya, betul. Sepertinya ada masalah jaringan ya, Pak. Sudah masuk lagi Pak Made. Iya. Baik, saya kira demikian aja. Selamat dan sukses untuk kita semua. Semoga kita bisa terus berlanjut ya. Besok juga ada, lusa juga ada, dan kita kalau bisa kita segera wujudkan kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih. Selamat, sukses, salam sehat, salam Ganesha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Namun sebelum kita tutup acara, karena sepertinya ini ada perubahan peserta, jadi kita ambil dokumentasi lagi ya sebelum ditutup. Mas Urip, besok jadi ke Cirebon, Mas Urip. Aduh. Ya, yuk kita ketemu. Ya, Bapak dan Ibu boleh dinyalakan videonya dalam aba-aba saya, dalam hitungan ketiga. Boleh dibantu oleh panitia. Oke, dalam hitungan ketiga, boleh dengan pose apapun. 1, 2, 2. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Coblos nomor 2. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah kita ikuti keseluruhan rangkaian acara webinar yang begitu interaktif, informatif, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah webinar kali ini dengan tema pembekalan alumni muda dalam kegiatan entrepreneurship dan membangun startup. Kepada seluruh hadirin, saya bersama segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf atas kekurangan yang ada. Demikian kami tutup acara ini, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Karena ini berseris, akan ada webinar-webinar lagi, jadi mohon ditunggu informasi selanjutnya.
Salam sehat sejahtera, sukses, dan bangkit bersama. Oh ya, jangan lupa untuk mendaftar DPT dan melakukan e-voting pemilihan calon Ketua Umum ITB periode 2021-2025 pada tanggal 17 April 2021 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 2, jangan lupa. Pilih nomor 2. Waalaikumsalam. Pilih nomor 2. Segera buat DPT. Nomor 2. Segera buat DPT sampai tuntas. Ya, benar, Pak. Pemilu nomor 1, tapi nu penting milih nomor 2. Terima kasih Pak. Ada Kang Uum ya. Ada dari Asgar ini. Terima kasih. Ada Lurah Asgar juga nih. Ada Pak juga ada ya. Tadi saya lihat. Terima kasih Pak. Ada Kang Uum Ya. itu. Dari Ya, Bang Rudi. diekspor. Oke. 5 deh. 5 deh. Ya. Itu Mas Urip itu besok mau ke Desa Bakung Kidul karena beliau pengabdian masyarakatnya banyak di Bakung Kidul ternyata. Bakung gegesik ta. Bakung gegesik ta. Bakung para karang ampel, para karang ampel Dermayu ta. Nggih. Bakung Jamblang, Pak, bukan Jamblang, Palimanan, Jamblang. Kita